Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat dosen metodologi studi Islam dan juga teman-teman yang pastinya saya banggakan, kelas 5 TMAB Winsaizu Purwokerto. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman. Tentunya shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, hadirin teman-teman yang berbahagia dimanapun kalian berada, hari ini mari kita bersama-sama memahami lebih dalam tentang makna Islam dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menjadi dasar kehidupan seorang muslim. Dengan memahami makna Islam dan prinsip-prinsipnya, kita dapat lihat dekat kepada Allah, kita dapat lebih dekat kepada Allah dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu mengenai makna Islam. Islam sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tunduk atau menyerahkan diri kepada Allah. Di mana secara lughawi atau bahasa, kata Islam itu berasal dari kata salam yang juga berarti kedamaian. Dengan demikian, seorang muslim adalah seseorang yang menyerahkan diri kepada Allah dan berusaha mencapai kedamaian sejati dalam hidupnya. Dalam Al-Quran sendiri, Allah berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Makna ini mengajarkan kita bahwa setiap aspek dalam hidup seorang muslim didedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala dan atas Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyerahkan kepada sesuatu apapun kepada Allah, maka hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Hal ini pula yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Oke, langsung kepada materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Islam sendiri memiliki 4 prinsip dasar yang menjadi pedoman hidup seorang muslim, yaitu tauhid, risalah, akhlak, dan amal soleh. Yang pertama kita bahas yaitu tauhid atau keesaan Allah. Tauhid sendiri adalah keyakinan dan keesaan Allah bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan dituju. Keyakinan ini adalah inti dari seluruh ajaran Islam. Tanpa tauhid, keimanan seorang muslim tidak akan sempurna. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, atau benar-benar satu begitu, bukan satu esa ya. Tauhid sendiri mengajarkan bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah dan segala bentuk ibadah hanya diperuntukkan baginya. Contoh yang luar biasa dari prinsip tauhid ini dapat kita lihat dalam kisah Bilal bin Rabah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teguh dalam keimanan ketika ia disiksa oleh tuannya karena mempertahankan keimanan kepada Allah. Bilal hanya mengucapkan ketika dia disiksa yaitu ahad, ahad, yang artinya yang dimaksud dari kata ini adalah Allah itu esa. Keberanian Bilal untuk mempertahankan keesaan Allah meskipun di bawah ancaman mengajarkan kita pentingnya keyakinan kepada Allah yang Maha Esa. Yang kedua yaitu prinsip risalah atau kenabian. Prinsip kedua yaitu risalah, yaitu keyakinan bahwa Allah mengutus nabi-nabi untuk membawa pesannya kepada umat manusia. Setiap nabi membawa ajaran yang berisi petunjuk dan pedoman hidup. Nabi terakhir yang membawa risalah adalah Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita dengan Al-Quran sebagai pedoman. Dalam kehidupan sehari-hari, risalah mengajarkan kita untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW, misalnya dalam peristiwa penaklukan kota Mekah. Rasulullah menunjukkan sikap pemaaf
yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun mengalami penghinaan, penindasan dari kaum Quraisy, Rasulullah tetap memilih untuk memaafkan mereka saat menaklukkan kota Makkah. Yang ketiga yaitu adalah prinsip akhlak, yaitu moral ataupun etika. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak atau karakter dan moral yang baik. Akhlak adalah cerminan keimanan seseorang. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Islam mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang baik seperti jujur, rendah hati, sabar dan menghormati sesama muslim. Salah satu kisah akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW adalah ketika seseorang nenek tua yang selalu melempari beliau dengan kotoran setiap kali beliau melewati rumahnya. Suatu hari Rasulullah mendapati nenek tersebut tidak ada dan ternyata sedang sakit. Rasulullah SAW malah menjenguk dan merawat nenek tersebut dengan penuh kelembutan. Kejadian ini membuat sang nenek akhirnya masuk Islam karena tersentuh oleh akhlak beliau yang mulia baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir yaitu ada prinsip amal soleh atau perbuatan baik. Amal soleh adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Amal soleh sendiri mencakup semua perbuatan yang membawa kebaikan dan dampak positif bagi kehidupan kita dan orang di sekitar kita. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagi dirimu sendiri. Salah satu contoh nyata dari amal soleh adalah kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa membantu masyarakat tanpa sepengetahuan mereka. Jadi Abu Bakar ini membantu para masyarakat, tapi bukan menutup diri. Ya ikhlas saja. Ya wes nyong bantu, ya bantu begitu ya. Suatu ketika ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian dan selalu mendapati rumahnya bersih setiap pagi. Tanpa sepengetahuannya Abu Bakarlah yang diam-diam membersihkan rumahnya. Ini adalah bentuk amal soleh yang dipenuhi keikhlasan dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sendiri Allah berfirman, Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Amal soleh adalah wujud nyata dari keimanan dan ketaatan kita kepada Allah, serta membantu membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Para teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, ya begitulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, di mana Islam itu bukan hanya sekedar agama, melainkan cara hidup yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah dan sesama makhluknya. Dengan memahami makna Islam serta prinsip-prinsip tauhid, risalah, akhlak, dan amal soleh, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.